Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast edukasi bersama saya, Duro Tunisa. Hari ini kita akan menjelajahi pemikiran seorang intelektual Indonesia yang bernama Nurcholish Madjid dengan bukunya yaitu Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan karya Nurcholish Madjid. Kita berawal dari biografi Nurcholish Madjid sendiri. Nah, siapa sih Nurcholish Madjid itu? Nurcholish Madjid adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Pada masa mudanya sebagai aktivis dan kemudian Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret 1939. Beliau menjadi satu-satunya tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI selama 2 periode. Nah, ide dan gagasannya tentang sekularisasi dan pluralisme pernah menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Cak Nur ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan sebagai Rektor Universitas Paramadina sampai dengan wafatnya pada tahun 2005. Cak Nur ini lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Dusun Mojo Anyar, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Madjid dikenal sebagai pendukung Masyumi. Sedangkan ibunya bernama Fatonah, putri Kiai Abdullah Sajjad dari Kediri. Latar belakang buku Moderasi Beragama Nurcholish Madjid ini itu berawal untuk mendorong harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh pembaharu pemikiran di Indonesia yang dikenal konsen dengan kajian keislaman dan keindonesiaan. Nurcholish Madjid memiliki beberapa pemikiran mengenai moderasi beragama. Di antaranya, moderasi beragama adalah konsep kesadaran multikultural antar pemeluk beragama. Moderasi beragama memiliki nilai-nilai seperti spirit tauhid, teologi inklusif, pluralisme, dan toleransi. Pendidikan Islam yang ideal adalah yang membangun lingkungan inklusif, liberasi, intelektualisme, dan kemodernaan. Nurcholish Madjid juga mengemukakan bahwa pluralisme agama secara substansial adalah paham inklusif yang berarti bahwa seluruh kebenaran ajaran agama lain ada juga dalam agama kita. Dalam pemikiran Nurcholish Madjid sangat penting karena dalam konsep moderasi yaitu ada menghindari ekstremisme dan radikalisme dan juga mempromosikan toleransi dan kebersamaan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, pemikiran Nurcholish Madjid ini yaitu yang konsep Islam Yes, Partai Islam No, ini juga menekankan pentingnya memisahkan agama dari politik. Moderasi sebagai jalan tengah antara tradisionalisme dan modernisme. Pengakuan atas pluralitas dan keberagaman, penekanan pada pentingnya pendidikan dan intelektualisme. Tujuan moderasi ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kebersamaan, mengurangi konflik dan kekerasan, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, dan juga mengembangkan pemikiran Islam yang lebih modern dan inklusif. Dalam buku yang berjudul Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan ini, Nurcholish Madjid memfokuskan pada pikiran-pikiran tentang Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Konsep Islam kerakyatan ini
pengembangan Islam yang inklusif, Nurholis Madjid menekankan pentingnya memahami Islam secara luas dan tidak terlalu rigid. Pentingnya konteks budaya, Islam harus dipahami dalam konteks budaya dan sejarah Indonesia. Lalu hubungan Islam dan kebangsaan, Islam sebagai bagian dari keindonesiaan. Nurholis Madjid ini menyoroti pentingnya Islam sebagai bagian dari identitas kebangsaan Indonesia. Lalu untuk pengakuan pluralitas, buku ini juga menekankan pentingnya mengakui dan menghormati pluralitas agama dan budaya di Indonesia. Pengaruh pemikiran Nurholis Madjid ini pembaharuan Islam. Pemikiran Cak Nur ini berkontribusi besar pada pembaharuan Islam di Indonesia. Pengembangan pemikiran Islam modern, buku ini juga memperkaya diskusi tentang Islam dan modernitas di Indonesia. Moderasi Islam memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia saat ini. Konteks sosial menghindari ekstremisme. Moderasi Islam dapat membantu menghindari ekstremisme dan radikalisme yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Nah, meningkatkan toleransi. Dengan moderasi Islam, umat beragama dapat lebih toleran dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Membangun keharmonisan. Moderasi Islam dapat membantu membangun keharmonisan antar umat beragama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. Dalam konteks politik, menghindari politik identitas, moderasi Islam dapat membantu menghindari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Nah, meningkatkan demokrasi. Dengan moderasi Islam ini, demokrasi dapat lebih berkembang dan meningkatkan hak-hak warga negara. Membangun kemitraan. Moderasi Islam dapat membantu membangun kemitraan antar umat beragama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama. Dalam konteks budaya ini, menghargai kebinekaan. Moderasi Islam dapat membantu menghargai kebinekaan budaya dan agama di Indonesia. Dengan moderasi Islam ini, peningkatan pemahaman tentang agama dan budaya dapat lebih meningkatkan dan mengurangi kesalahpahaman. Dalam konteks Indonesia saat ini, moderasi Islam sangat penting untuk menjaga keharmonisan, meningkatkan toleransi, dan juga membangun kemitraan antar umat beragama. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi Islam dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan budaya. Pemikiran Nurholis Madjid tentang moderasi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui yaitu nilai-nilai dasar toleransi, terima dan hormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Kesadaran, pahami dan akui keberagaman dalam masyarakat. Untuk kemitraan, bangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kebijaksanaan, ambil keputusan yang adil dalam bijaksana. Nah, dalam keluarga, dalam diskusi terbuka, bangun komunikasi yang terbuka dan menghargai pendapat anggota keluarga. Dalam pendidikan, ajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi kepada anak-anak. Dalam kemasyarakatan, moderasi beragama ini untuk aktivitas sosial. Nah, ikuti kegiatan sosial yang mempromosikan kebersamaan dan toleransi. Bangun hubungan dengan umat beragama lain untuk memperkuat keharmonisan. Bangun komunitas yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dalam pendidikan, untuk pendidikan multikultural, ajarkan tentang keberagaman budaya dan agama. Pengembangan kritis ini, ajarkan pemikiran kritis dan analitis, terima perbedaan pendapat dan pemikiran.
Dengan menerapkan pemikiran Nurcholish Madjid ini, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kebersamaan, membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, mengembangkan pikiran kritis dan analitis, dan juga meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, kesimpulan pemikiran Nurcholish Madjid tentang moderasi Islam ini dalam konsep utama yaitu Islam sebagai agama yang moderat dan toleran. Yang kedua, ada pentingnya memisahkan agama dari politik. Yang ketiga, ada moderasi sebagai jalan tengah antara tradisionalisme dan modernisme. Yang keempat, ada pengakuan antara pluralitas dan keberagaman. Dalam prinsip moderasi, toleransi dan kebersamaan, demokrasi dan hak asasi manusia, pendidikan dan intelektualitas Islam, dialog antar agama dan kebudayaan. Nah, untuk tujuan moderasi beragama ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, mengurangi konflik dan kekerasan, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, mengembangkan pemikiran Islam yang lebih moderat. Dalam implikasi, menghindari ekstremisme dan radikalisme, membangun masyarakat inklusif, mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, dan juga meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan. Pengaruh moderasi beragama ini yaitu memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia, menginspirasi gerakan reformasi dan demokrasi, membantu membangun kesadaran akan pentingnya moderasi, dan juga mengembangkan pemikiran Islam yang lebih moderat dan inklusif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pemikiran Cak Nur ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.